Pemirsa, potensi pertumbuhan sawit sumber emas Sarana masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perdagangan komoditas. Kita akan membahas optimisme sawit sumber emas Sarana bersama Direktur Sawit Sumber Emas Sarana, Yap Hartono. Selamat pagi, Pak Yap. Pagi, Mbak Narsiti. Ya, di tengah dampak pandemi yang menggerus semua sektor, terhadap kinerja sawit sumber emas sendiri seperti apa sejauh ini, Pak? Ya, kita tahu ada pandemi COVID ya, tapi beruntunglah karena keuniqueness-nya SSMS, kami itu berletak di Kalimantan Tengah, 90.000 hektar, dan 80.000 hektar itu berdekatan dengan kantor pusat kami, ya, Region 1, Region 2. Jangka naik mobil hanya 1,5 jam maksimum. Ya. Dengan physical setup kayak gini, kita bisa mengkontrol operation dengan cara ketat, dengan internal control dan SOP yang tinggi. Bersyukurlah kita bisa beroperasi secara normal dalam 6 bulan yang lalu, dan sampai hari ini tidak ada gangguan dari segi operation atau produksi, kurang lebih kayak gitu. Dan diharapkan ya, meskipun sekarang serba belum tentu sampai seberapa panjang ini pandemi, perusahaan masih akan tetap survive untuk itu. Yang saya tadi bilangkan ya, kita punya operation itu tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Itu yang paling utama ya. Memang pandemik secara seluruh ada berdampak buat pemain-pemain lain, tapi khususnya buat SSMS tidak ada dampak sama sekali. So life goes on, production as normal. Oke. Optimisme SSMS kan ini meraih laba 400 miliar untuk tahun ini. Apakah ini masih realistis angka sebesar itu? Bisa tercapai, Mbak, bisa. Ya, kami lihat produksi Oktober bulan ini sesuai dengan target. Ya, masuk November masih kita kejar. Desember mungkin ada sedikit perbedaan. Biasanya Desember udah masuk masa-masa hujan lebih deras ya. Jadi seharusnya untuk kuartal 4 kita bisa capai. Untuk target produksinya sendiri, Pak, tahun ini dan juga tahun depan? Kalau tahun depan kita sesuaikan dengan ini age profile ya. Kalau kita main sawit kan kita produksi kami itu hanya diikuti dengan usia masing-masing pohon ya. Nanti itu usianya ada keterbatasan sama kapasitas produksinya. Kita hanya ikutin norma-normanya, Mbak. Ya. Tapi kita akan ambil range yang tertinggi karena kami yakin kita bisa produksi on the upper range karena selama ini kita sangat taat dari segi pemupukan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk target produksinya berapa metrik ton untuk tahun ini, Pak? Mbak Siti, karena kita TBK dan kita juga ada bond yang listed di Singapore Stock Exchange, kalau target-target tersebut biasanya kita umumkan di Investors Conference Call. Jadi kita agak sulit untuk ad hoc kasih target di acara satu persatu, kurang lebih kayak gitu. Baik, oke, kita lanjutkan dialog kita, Pak Yap. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.